Sambutan oleh pengawas SMK Kabupaten Cilacap kepada Bapak Dr. Andes Kaswan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Cilacap Utara atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Utara atau yang mewakili. Bapak KUPT Cilacap Utara, Bapak Lurah Kelurahan Gumilir, Bapak RT, RW, Bapak Ketua Yayasan Al Barokah yang saya hormati beserta jajarannya, siswa SMK Makmur kelas 12 yang telah selesai melaksanakan ujian nasional di tahun pelajaran 2013-2014 ini, yang mudah-mudahan bisa lulus semuanya, lulus dengan amat baik gitu. Jadi tidak hanya baik tapi amat baik gitu ya, mudah-mudahan. Bapak Ibu serta anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kami diminta untuk menyampaikan beberapa hal berkait dengan acara penyerahan siswa kelas 12 dari sekolah atau dari kepala sekolah kepada komite sekolah atau kepada orang tua siswa, ya nanti barangkali secara simbolis akan disampaikan. Yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama, pada hari ini tepat tanggal 21 April 2014 merupakan hari ulang tahun gitu. Mengingat kembali jasa seorang pahlawan nasional yaitu Raden Ajeng Kartini gitu, yang hidup itu hanya 25 tahun, namun namanya sampai saat ini masih berkobar gitu. Seorang wanita yang punya jiwa besar gitu. Lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 ya kan. Kemudian meninggal pada tahun atau tanggal ya, pada tanggal 17 September tahun 2004, tahun 1904. Jadi hanya 25 tahun. Beliau meninggal karena melahirkan anak yang pertama gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat atau kita baca sejarah, Ibu Kartini itu hanya tamatan sekolah rakyat ya, SR. Walaupun keinginannya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi itu menggebu-gebu, tapi karena di zaman itu tidak bisa dan orang tuanya juga melarang ya. Beliau adalah anak seorang bupati, padahal tidak, Bupati Jepara ya. Anaknya bupati waktu itu hanya tamatan SR ya. Namun karena jiwa besarnya ya, Ibu Kartini itu setelah tamat sekolah rakyat atau SD kalau sekarang, keinginannya membaca buku yang luar biasa, sehingga pengalamannya dari membaca buku itu hal-hal yang tidak tahu ditanyakan kepada bapaknya dan ditanyakan pada teman-temannya. Pada saat itu banyak Belanda di Indonesia ini ya. Namun pada saat sudah nikah dengan seorang Adipati Rembang ya, Adipati Rembang, kemudian suaminya mendukung atas pendidikannya, perjuangannya, terus namanya berkorbar gitu ya. Lah yang bisa kita petik dari momen ini apa? Kenapa kepala sekolah, yayasan dan semua ada yang di sini mengepaskan hari ini dijadikan sebagai hari apa namanya, perpisahan atau wisuda gitu, ataupun lepas sambut apa pelepasan gitu.
Karena memang harapannya itu bisa mengenang jasa daripada seorang wanita yang berjuang sebagai tokoh emansipasi wanita. Gitu. Ya. Siswa-siswi di sini atau kelas 12 ini sebagian besar itu wanita ya. Ada yang laki-laki Pak ya? Ada, berapa? 2. Berarti ganteng-ganteng gitu. Laki-lakinya ganteng dan ganteng gitu. Itu. Coba kita petik manfaat dari sejarah ini ya. Ini. Saya tidak membahas masalah Kartini, hanya akan ngepasti saja. Yang perlu saya sampaikan adalah pada tahun atau tepatnya pada bulan Juni 2011 ya. Juni 2011 anak-anakku sekalian datang ke sekolah ini dengan membawa selembar Danem, SKHUN, SMP, MTS, ya paket B, mendaftar. Orang tua ada yang mengantar. Ya. Itu berdasarkan keinginannya karena barangkali promosi atau pengenalan SMK Makmur ini kepada masyarakat. Nah, setelah berminat, punya keinginan atau punya cita-cita masuk di SMK Makmur ini, yang insya Allah jumlahnya kelas 12 sekarang ada 126 ya, terdiri dari akuntansi ada 55 ya, AP-nya ada 57, kemudian tata busananya ada 14 kalau nggak salah tadi ya, 126. Ini yang boleh dikatakan berhasil sampai ke ujian nasional. Tentunya selama proses 3 tahun mulai dari Juni saat pendaftaran 2011 sampai saat ini proses yang panjang ya. Ada yang tidak sampai di penghujung pendidikan gitu. Ini mbak-mbak, mas-mas supaya bersyukur ya. Bersyukur selama 3 tahun cita-citanya ini boleh dikatakan berhasil itu. Ya. Yang saya sampaikan di sini, saya tekankan kepada anak-anakku sekalian, sesuai atau tidak sesuai bakatnya masuk di akuntansi ataupun di administrasi perkantoran atau di tata busana, apakah karena masuknya terbawa teman atau ngetrennya jurusan atau kompetensi keahlian, namun selama proses ini mbak-mbak, mas-mas semuanya atau anak-anakku sekalian sudah diajari dari sekian pelajaran itu semuanya bukan hanya sekedar diajarkan gitu, tapi ada tujuan gitu. Baik yang masuk kelompok mata pelajaran normatif ya, adaptif maupun yang produktif ya, semuanya bermanfaat gitu. Semuanya bermanfaat. Maka benar apa yang dikatakan oleh kepala sekolah tadi, manakala nanti kita akan melanjutkan pendidikan atau manakala kita akan bekerja, gunakan ijazahnya itu sebagai bentuk, sebagai wujud bahwa kita itu menguasai kompetensi yang telah diajarkan di SMK Makmur ini. Gitu. Kalau kemarin pada saat acara UKK ya, presenso, panggungnya menghadap ke sini, sekarang menghadap ke sana. Gitu. Ya. Sudah saya sampaikan bahwa penelitian pada tahun 2006 pencari kerja yang tingkatannya tamatan SLTA ini 65% itu pencari kerja yang tidak punya keterampilan, jadi hanya mempunyai selembar ijazah tapi tidak punya keterampilan apa-apa. Maka dari hasil penelitian itu pemerintah berupaya meningkatkan jumlah SMK yang harapannya atau target di tahun 2014 ini SMK dengan SMA berbanding 70% dan 30%. Ya. Ini tercapai, ya, sudah sebagian di kabupaten tercapai, termasuk Cilacap.
Tahun 2006, kebetulan pada saat itu saya sudah pengawas juga, saya pengawas tahun 2005. Jumlah SMA yang eksis di tahun itu ada 48 SMA. SMK hanya 38, baru 38 SMK. Ya. Termasuk ini dulu Semeam Sunan Kalijaga, ya Pak Yayasan ya. Terus beralih ke SMK Makmur, ya. Terus berkembang sampai saat ini di Kabupaten Cilacap SMA yang tadinya 48 sekarang sudah turun menjadi 39. 48 menjadi 39, sementara SMK yang dulu hanya 38 tahun pelajaran ini itu sudah 60 SMK. Ditambah lagi ini yang sedang ada verifikasi, pendirian SMK ada 3 SMK baru, ya, termasuk di SMK Kalisalak sana, ya, Celumuh naik, ya, kemudian sini di Gandrung ada lagi, ya. Ini perlu diketahui bahwa yang ikut UN, yang ikut ujian nasional di tahun 2013-2014 tahun ini, se-Kabupaten Cilacap itu ada 15.710 orang atau siswa SLTA. 15.710 terdiri dari 10.206 SMK dan SMA hanya 5.504, ya, separuhnya SMA. 10.206 dan 5.504, totalnya 15.710 peserta. Setelah kita berupaya, ya, kita berdoa mudah-mudahan semuanya lulus, ya. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa proses terjadi, ya, sekolah ini tempatnya proses. Anak-anak yang dulu tamat SMP, MTS, paket B masuk, itu merupakan input dari sekolah, kemudian diproses selama 3 tahun, harapannya besok lulus 100% atau outputnya bagus. Ini tentunya kemarin bukan hanya sekedar upayanya guru-guru di sini, bukan, tapi jelas usaha dari anak-anak sekalian, termasuk dukungan dari orang tua. Maka di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama orang tua yang pada saat hari ini bisa rawuh. Ini sebagai bentuk bahwa orang tua itu memberikan dukungan yang baik kepada anak-anaknya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila mana ada kekurangan atau kesalahan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan oleh Ketua Yayasan Al-Barokah Cilacap kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Sulasih dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allahu ta'ala, innama amwalukum wa awladukum fitnatu wallahu indahu ajrun adim. Al-ayah. Pada yang terhormat Bapak Kepala Distipora Kabupaten Cilacap, juga yang terhormat Bapak KUPT Cilacap Utara, yang terhormat Bapak Kapolsek Cilacap Utara, yang terhormat Bapak Camat Cilacap Utara, juga yang terhormat Bapak dan Ramil Cilacap Utara, serta Bapak Muspika Cilacap Utara, yang terhormat
Bapak Kepala Kantor Kelurahan Gumilir, juga Bapak RT, Bapak RW setempat, yang terhormat para jamiah idarah atau pengurus Yayasan Al-Barokah Kabupaten Cilacap, beserta Dewan Ustadz wal Ustadzah SMK Makmur, SMP Makmur Kabupaten Cilacap, pada wali murid wal muridat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para bapak beserta para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mari bersama-sama mendoakan bersama dalam penyerahan anak didik kita pada sang wali murid. Namun yang demikian itu para bapak beserta para ibu, kita menelaah dari dawuh Allah Subhanahu wa taala, walaqad karamna bani Adam al-ayah, yang artinya Allah sendiri itu memuliakan pada para putra-putra Nabi Adam alaihi salam. Yang demikian itu kita bisa membayangkan kalau bapak ibu menjadi camat, bapak ibu menjadi pegawai negara, bapak ibu bisa membuka proyek, tentunya dulu belajar di bangku sekolahan. Namun kalau kita melihat mbah kita Nabi Adam alaihissalam, siapakah gurunya? Siapakah ibu gurunya? Tidak ada. Itu cuma penganalis, yaitu melihat keadaan yang nyata. Contohnya seperti Nabi Adam alaihissalam akan mengetahui sejauh mana buah kelapa itu enak dimakan, cuma melihat bahwa ada tupai atau bajing merokoti buah kelapa kemudian dimakan, masuk dalam hati sanubari Nabi Adam alaihissalam bahwa buah kelapa itu enak dimakan, sampai dinamain kelapa. Nama kelapa adalah nama dari bahasa Nabi Adam alaihissalam, yaitu yang disebut halapa, artinya buah yang dibuntel, yang diseliputi dengan batok dan lain sebagainya. Itu diantaranya begitu, itu sepintas kilat. Kemudian saya sampaikan pada wali murid, kalau kita melihat ayat suci Al-Quran, walaqad karamna bani Adam, benar-benar Allah itu memuliakan pada putra-putra wayah Adam. Maka dari itu para bapak beserta para ibu, kalau bisa putra-putranya ditahan dulu, jangan disuruh sebuah kerja di luar kota Cilacap, suruhlah untuk melanjutkan sekolah demi kepentingan kita bersama. Sebab para bapak beserta para ibu, kalau kita melihat hadis yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad, utlubu rizqa fi habayal ard, silakan anda kalian semua mencari rezeki yang di bawah bumi. Kalau yang begini nih, tentunya kita harus berusaha secara maksimal mungkin bagaimana kita menguliahkan anak kita supaya bisa mengetahui apa yang ada di bawah bumi demi untuk kepentingan bersama kita bangsa Indonesia. Saya pernah membaca surat kabar yang mengatakan bahwa Indonesia ini termasuk negara yang paling kaya nomor 6. Bayangkan,
Kalau anak-anak kita kemudian kebanyakan lahir, kemudian besar, selalu terus numpang pada negara lain, jadi TKW, tukang embret di negara lain, kita bisa membayangkan. Coba kalau kita melihat lagi, dari ada syekh itu merupakan suatu pencetus huruf nol yang bulat, sampai beliau menjadi dosen di Irak, sampai meninggal dunia memproklamirkan huruf nol. Itu saja tidak diterima oleh sang raja. Namun setelah 250 tahun beliau itu meninggal dunia, nyatanya huruf nol yang dipakai sampai sekarang. Dulu kalau bikin nomor itu misalkan kok 9 juta, lah itu 9-nya itu sangat banyak sekali. Kalau sekarang enggak, cukup 9 kemudian nolnya 6, sudah 9 juta. Berarti untuk mempermudah kita. Di luar itu para bapak beserta para ibu, kalau tadi ada istilah menawarkan kalau bisa yang daftar ke luar negeri, tapi kalau Yayasan Al-Barokah menginginkan putra-putra bapak, ayo diteruskan kuliah sampai mana untuk menjangkau setinggi-tingginya ilmu para bapak beserta para ibu. Lebih-lebih kebanyakan itu putri-putri. Saya kalau di pernikahan kadang-kadang sering mendoakan, kalau misalkan bapak ibu yang berumah tangga melahirkan putra kakung, mudah-mudahan bisa menjadi pandito. Pandito itu asal kata singkatan dari Pandu Dewonoto. Pandu itu artinya ngayomi, Dewo itu artinya bisa memimpin, tok bisa noto. Lebih-lebih kalau kita mengingat pada negara kita, yang demikian inilah kita berdoa bersama. Semoga presiden yang akan datang bisa mengatur kita, negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun warabul hapur, yaitu negara yang baik, dan selalu Allah itu memberi ampunan pada kita bersama. Allahumma amin. Para bapak beserta para ibu, misalkan di situ putra melahirkan putri, saya sering mengatakan semoga menjadi mustakaning jagat. Artinya bisa ikut campur ngatur jagat. Contoh seperti Dewi Hatijah, itu merupakan istri Nabi, beliau mendampingi sang suami sampai sukses. Kemudian lagi Dewi Zoleha, beliau sudah mempunyai ramalan tidak akan mempunyai keturunan. Prinsip otaknya timbul sampai beliau ngingu putra, yaitu Nabi Yusuf sebagai anak yatim yang akhir-akhir, sampai Yusuf itu disenangi Zoleha untuk mengganti jabatan sang suaminya, yaitu Kitmir. Alhamdulillah Nabi Yusuf itu bisa sukses. Lah kalau kita bisa menggambarkan seperti Raden itu artinya, mungkin kalimat Raden ngertinya ya cuma Raden, maksud di latar belakang tidak ngerti. Raden itu artinya yaitu asal kalimat dari radhiyallahu fiddin, artinya yang sudah diridhoi oleh Allah dalam memproklamirkan agamanya Allah, yaitu agama Islam. Sampai beliau itu mendapat titel Raden, itu sangat sulit. Mudah-mudahan negara kita nanti presiden yang akan datang bisa menjadi mempunyai presiden satrio piningit sinisianeng wahyu, artinya yang bisa memimpin negara dan bisa memimpin agama di atas bumi ini. Para bapak beserta para ibu, kalau kita melihat
kemerdekaan negara kita tanggal 17 bulannya 8 yaitu Agustus tahunnya 1945 itu adalah analis pengertian yang sangat mendalam. Tugas kita adalah 17 rekangat. 8 merupakan suatu hikmahnya sholat. Untuk mengatur jagat ini 4, 5 adalah didobel ditambah menjadi 9. Jadi sangat perlu kita ini mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga diridhoi Allah, Allahumma amin. Sekian dan terima kasih. Akhirul qali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Hadratal muhtaramin para alim, khususan pun Bapak Kiai Sulasih yang kami khidmati, yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Cilacap Utara, bapak-bapak instansi pemerintah baik sipil maupun ABRI yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah SMK Makmur 1 Cilacap, beliau Bapak Dr. Sukirno SPDI yang saya hormati, para Dewan Guru SMK Makmur 1 yang kami hormati pula, hadirin tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, siswa-siswi kelas 12 SMK Makmur 1 Cilacap yang kami hormati dan yang berbahagia. Perkenankanlah kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini bisa bersama-sama berwajah bil wujuh dengan marhadirin semua. Mudah-mudahan pertemuan ini dalam rangka pelepasan dan penyerahan siswa-siswi SMK Negeri 1 Cilacap, SMK Makmur 1 Cilacap maksud kami, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat tamu undangan yang berbahagia, di sini kami mewakili dari orang tua siswa-siswi kelas 12 SMK Makmur 1 Cilacap. Pertama, menerima penyerahan dari kepala sekolah tadi, kami terima dengan senang hati. Kemudian kami mewakili dari orang tua siswa-siswi kelas 12 mengucapkan banyak terima kasih atau terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kepala sekolah SMK Makmur 1 dan para dewan guru yang selama ini telah membimbingnya. Mudah-mudahan semua ilmu yang telah diberikan, yang telah dilimpahkan kepada anak-anak kami senantiasa menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah fitni wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Dari kami mewakili orang tua siswa-siswi kelas 12 SMK Makmur 1 Cilacap tidak bisa membalas budi apa-apa kepada para dewan guru dan kepada kepala sekolah.
tiada kata yang indah, hanya ucapan kata jazakumullah bi ahsanal jaza. Semoga Allah memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, kami mewakili dari orang tua siswa-siswi kelas 12 SMK Makmur 1 Cilacap mohon maaf yang sedalam-dalamnya bila mana anak-anak kami selama belajar di SMK Makmur 1 ini banyak perilaku yang kurang berkenan, banyak perilaku yang salah, yang kurang sopan dan santun, karena semuanya itu adalah karakternya berbeda-beda. Mudah-mudahan segenap Dewan Guru dan Kepala Sekolah berkenan memberikan maaf. Sekali lagi, kami pun sebagai yang mewakili orang tua siswa-siswi kelas 12 SMK Makmur 1, bila mana di dalam menyampaikan sambutannya mewakili atas nama orang tua siswa-siswi banyak kekurangan ataupun banyak kesalahan, karena kami adalah manusia biasa yang masih sangat kurang, maka itu dengan kerendahan hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalimat yang terakhir, kami mewakili orang tua siswa-siswi kelas 12 SMK Makmur 1 Cilacap senantiasa mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak kami yang baru saja melaksanakan ujian negara semuanya bisa berhasil 100% lulus semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikianlah sambutan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan surat keputusan pelepasan dan penyerahan siswa-siswi kelas 12 tahun ajaran 2013-2014 kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Makmur 1 Cilacap, Bapak Sukirno SPD dan Bapak Ahmad Komarudin, dipersilakan.